sukulen memiliki banyak sekali jenis, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan jenisnya. Salah satunya adalah sukulen Cryptopetalum. Bahkan jenis sukulen Cryptopetalum ini pun memiliki beberapa identifikasi turunan lainnya. Wah, ternyata banyak banget, sampai aku pun bingung. Nah, untuk jenis sukulen yang aku miliki ini adalah termasuk Cryptopetalum paraguayens. Sukulen Cryptopetalum paraguayens salah satu tanaman yang cukup unik. Keunikannya dapat dilihat dari warnanya. Ternyata pertumbuhan Cryptopetalum paraguayens ini bisa tumbuh dengan tampilan warna yang berbeda-beda sesuai dengan tanah, paparan iklim yang ada di daerah kita masing-masing. Ya, jadi wajar jika kita seringkali bingung mengidentifikasi ini termasuk sukulen Cryptopetalum yang jenis apa. Tanaman Cryptopetalum paraguayens akan berbunga ketika tanaman sudah besar atau ketika tanaman tersebut sudah siap untuk berbunga. Umumnya dia akan berbunga di musim semi. Sayangnya, sukulen yang aku miliki ini belum pernah berbunga. Ya, gimana berbunga? Baru mau besar udah distekin mulu, dibanyakin. Mana pernah berbunga ya? Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita fokus memperbanyak dulu. Jadi tanaman ini juga salah satu perjuangan yang aku lakukan untuk memperbanyak mereka. Sekarang aku memiliki beberapa jenis ini, jenis yang sama, ya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Memakan waktu cukup lama sih untuk sebesar ini dan punya beberapa koleksi seperti ini. Dulu awalnya cuma satu, itu pun kecil dan antara hidup dan mati. Jadi untuk saat ini aku merasa berada di titik kepuasan di mana aku bisa mempertahankan hidup mereka sampai beberapa jenis seperti ini. Sekedar informasi nih untuk teman-teman yang ingin merawat sukulen Cryptopetalum paraguayens ini sangat direkomendasikan karena dia tumbuh di iklim yang cocok dengan lingkungan di Indonesia, iklim tropis. Dia juga cocok ditanam di iklim sedang. Buat kamu nih yang tidak punya greenhouse dan malas mengeluarkan modal untuk buat greenhouse, tidak perlu khawatir karena tanaman Cryptopetalum paraguayens ini juga salah satu tanaman yang wantek banget sama sinar. Dia bisa tumbuh di bawah sinar matahari langsung. Bahkan di dalam naungan parsial pun atau di dalam greenhouse dia juga tetap aman-aman aja. Jadi dia memiliki penyesuaian yang cukup baik. Dulu pertama kali saat aku mengembangkan ini hanya satu tanaman dan hanya bisa melakukan propagasi daun hanya beberapa helai daun saja. Saat ini aku sudah berani melakukan propagasi daun lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Penasaran tips gimana memotas daun dan bagaimana memperbanyak sukulen? Teman-teman bisa spoiler di playlist aku. Di sana ada banyak sekali tipsnya. Jadi aku nggak perlu melakukan pengulangan
sharing-sharingnya, tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan mungkin aku akan update di video-video yang lain atau aku selipkan di video yang apa. Karena ilmu itu sifatnya berkembang dan aku pun juga masih belajar karena bukan yang ahli di bidang ini. Jadi aku masih dalam tahap belajar bersama kayak teman-teman, melakukan eksperimen dan niteni lah kalau bahasa Jawanya, seperti itu. Panennya sih steknya cuma 4 batang, tapi hasil daunnya wow banyak sekali, dan aku akan lakukan propagasi daun dengan cara seperti biasanya, seperti ini nih. Kita diamkan selama beberapa minggu, nanti dia akan keluar akarnya. Dan selama hampir 2 mingguan akhirnya dia udah mulai tumbuh, udah muncul, bertunas seperti ini nih tampaknya. Yang awalnya rapi jadi berantakan, tapi yang jelas mereka tetap tumbuh walaupun berantakan, karena yang memberantakin adalah ketika kita melakukan penyiraman. Umumnya saat nyiram itu jadinya berantakan, kalau enggak ada tikus yang wirawiri. Oh iya, masalah tikus, sebenarnya tikus salah satu hewan yang dia suka banget makan tanaman sukulen nih. Jadi buat teman-teman yang di rumahnya ada tikus, harap berhati-hati dan waspada. Langkah yang terakhir adalah memanfaatkan atau mengembangbiakan sukulen yang hasil setekannya tadi. Kita akan menggunakan sistem terapi air. Belakangan ini aku lebih suka menggunakan sistem terapi air daripada pengakaran menggunakan tanah. Alasannya karena memang menggunakan terapi air itu lebih sedikit tingkat kegagalannya kalau teman-teman tahu rahasianya. Nah, rahasianya apa sih agar terapi air ini berjalan sukses? Teman-teman juga bisa spoiler di playlist aku, di sana udah sering juga aku sharing terkait dengan terapi air. Seperti itu, guys. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan tentang dunia sukulen atau tanaman apapun itu, atau request apapun, boleh komentar di bawah. Jika aku bisa menjawab, akan aku jawab. Kalau tidak bisa, aku skip dulu dan aku masih belajar juga. Dan untuk masukan juga saya siap menerima masukan di kolom komentar. Pastikan menggunakan bahasa yang sopan dan pesannya baik, tidak mengbuli atau semacamnya, karena kita belajar bersama. Dan thank you udah nonton video aku dan selalu dukung channel aku untuk sharing-sharing tentang dunia tanaman dan sukulen. Semoga bermanfaat dan bye bye.